Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani Firmansyah, NIM 1183 dari TI 18C, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya dikasih tugas akhir dari mata kuliah Operational Riset, dan saya mengambil jurnal dengan tema Coronavirus Disease atau bisa disebut dengan COVID-19. Lanjut ke penjelasannya. Penyakit coronavirus atau bisa disebut dengan COVID-19 pada tahun 2020, coronavirus ini menyebar. Disebut dengan penyakit yang bisa disebut dengan coronavirus 2019 atau COVID-19. Virus ini ditemukan di Wuhan, Cina untuk pertama kalinya dan telah menginfeksi 90.308 orang pada tanggal 2 Maret 2020. Jumlah kematiannya mencapai hingga 3.087 orang atau 6%. Jumlah pasien yang pulih dari COVID-19 ini 45.726 orang. Jenis trial RNA positif tunggal ini menginfeksi saluran pernapasan manusia dan sensitif terhadap panas dan secara efektif dapat diaktifkan oleh desinfektan yang mengandung kalor. Sumber inang diduga berasal dari hewan, terutama kelelawar, dan vektor lainnya seperti tikus bambu, unta, dan musang. Gejala umum termasuk COVID-19 ini yaitu demam, batuk, dan kesulitan bernapas. Sindrom klinis dibagi menjadi dua, yaitu pneumonia ringan dan pneumonia berat tanpa komplikasi. Pemeriksaan spesimen diambil dari usap tenggorokan dan jalan napas bawah. Isolasi dilakukan pada pasien yang terbukti terinfeksi COVID-19 untuk mencegah penyebaran yang lebih luas. Selanjutnya, di awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru yaitu coronavirus jenis baru. Dan penyakitnya bisa disebut dengan coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Diketahui asal mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok, dan ditemukan pada akhir Desember 2019. Sampai negara yang telah terjangkit virus satu ini, pada mulanya transmisi virus ini belum dapat ditentukan apakah dapat melalui antara manusia dengan manusia. Jumlah kasus ini terus berkembang seiring dengan waktu. Masalah dari virus ini pertama kali dilaporkan muncul dari kota Wuhan, ibu kota provinsi Hubei, Cina, pada tanggal 31 Desember 2019. Maka virus ini disebut juga dengan virus Wuhan. Menurut catatan Organisasi Kesehatan Dunia WHO, hingga saat ini telah terdeteksi di 76 negara dengan korban 3.162 lebih meninggal, 92.860 lebih terinfeksi, dan 48.252 lebih bisa disembuhkan. Para tenaga medis kewalahan dalam menangani wabah ini karena jumlah tenaga medisnya lebih sedikit daripada jumlah korban yang positif COVID-19. Para tenaga medis ini tetap berusaha sekuat tenaga agar wabah COVID-19 ini segera terselesaikan. Wabah ini juga belum selesai di negara Indonesia, sehingga sangat mengganggu sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Karena menurunnya perekonomian Indonesia, kasus kriminal banyak terjadi di Indonesia semakin bertambah. Banyak karyawan yang dirumahkan atau di PHK karena virus tersebut. Solusi dari virus corona ini, misalkan saya mengambil contoh sebuah minimarket. Misalkan sebelum kita masuk ke minimarket, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu agar terlihat bersih dari kuman-kuman. Lalu menjaga jarak dengan orang sekitar 1 meter.
terus menggunakan masker, dan apabila tidak penting keluar rumah sebaiknya jangan keluar rumah, di rumah saja, agar penyebaran virus ini tidak berlanjut dan tidak banyak orang yang terkena virus corona. Kesimpulannya, virus ini merupakan virus tunggal positif yang menginfeksi saluran pernapasan. Penegakan diagnosis dimulai dari gejala umum berupa demam, batuk, sulit bernapas, hingga adanya kontak erat dengan negara-negara yang sudah terinfeksi. Pengambilan swab tenggorokan dan disalurkan pernapasan menjadi dasar penegakan diagnosis coronavirus disease. Jika terkena corona, maka harus diisolasi di rumah agar penyebaran virus ini tidak berlanjut. Di sini saya membuat pro model. Saya mengambil contoh di minimarket. Di sini sebelum adanya virus corona dan sebelum dilaksanakannya PSBB, masyarakat mengantri ke kasir itu berdempetan, tidak ada jarak. Nah, setelah adanya virus corona dan setelah dilakukannya PSBB, masyarakat menjaga jarak hingga ke kasir. Cukup sekian dari saya. Pro modelnya tidak bergerak, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.